Baru aja kita ngebahas 5 film terbaik. Sekarang kita bakal bahas 5 saham gacor hari ini tuh apa aja sih? Emang udah boleh bikin konten tanpa sertifikat? Sini nggak boleh. Fidelis Ilham telah berhasil menerima sertifikat influencer film. Dengan ini Anda bebas syaping film apa aja. Nah, ada nggak? Emangnya iya ya, sertifikasi influencer itu perlu? Dalam beberapa tahun terakhir, influencer memang menjadi aktor sentral pembentuk opini di masyarakat, baik soal politik, sosial, ekonomi, kesehatan, lingkungan, hingga hiburan. Studi kolaboratif Vero dan YouGov menemukan bahwa influencer Indonesia memiliki dampak yang signifikan dalam membentuk perilaku dan persepsi konsumen di pasar Indonesia. 94% dari 2.000 responden mengaku keberadaan influencer turut mempengaruhi perilaku dan cara dirinya dalam mengambil keputusan. Sebanyak 63% orang aktif mencari konten berisi tips dari influencer. Dan 41% lainnya tertarik dengan cerita atau pengalaman pribadi influencer. Memiliki pengaruh yang besar terhadap para pengikutnya, ada beberapa influencer yang memanfaatkan hal tersebut untuk melakukan penipuan atau scam. Seperti kasus influencer Doni Salmanan yang melakukan penipuan investasi binary option dengan platform Quotex. Alhasil, para member Quotex mengalami kerugian dengan total mencapai 24 miliar rupiah. Doni pun dihukum 8 tahun penjara atas perbuatannya. Ada juga Indra Kusuma atau yang dikenal Indra Kents, menipu para pengikutnya di aplikasi binary option Binomo dengan total kerugian mencapai 83 miliar rupiah. Di tahun ini, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi tengah mengkaji kebijakan baru pemerintah Cina yang mewajibkan para pemengaruh atau influencer memiliki sertifikasi untuk bisa membuat konten terkait topik tertentu. Tujuannya untuk mencegah misinformasi terhadap masyarakat di ruang digital. Sertifikasi untuk influencer. Belum lama ini, Cina menerbitkan undang-undang baru yang mewajibkan konten kreator daring dan influencer memiliki sertifikasi jika ingin membahas topik sensitif, seperti kedokteran, hukum, pendidikan, atau keuangan. Aturan tersebut bilang kalau seorang influencer mau membahas topik-topik sensitif tersebut harus memberikan bukti gelar atau profesional yang relevan. Setiap influencer di Cina harus memiliki gelar universitas, pelatihan yang diakui, lisensi, atau sertifikasi sebelum mempublikasikan konten mereka. Para influencer juga wajib menjelaskan secara detail apabila informasi yang disampaikan berasal dari hasil penelitian atau ketika video mereka memuat materi yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan. Aturan ini juga ada di Singapura yang mewajibkan lembaga keuangan dan influencer yang bekerja sama untuk mengikuti aturan ketat iklan digital, mulai dari transparansi, kehati-hatian, hingga memastikan konten keuangan tidak menyesatkan. Melihat penerapan sertifikasi influencer di sejumlah negara, membuat pemerintah Indonesia tertarik untuk melakukan hal serupa. Saat ini, pemerintah melalui Kementerian Komdigi tengah berdiskusi dan mengkaji lebih lanjut terkait rencana tersebut. Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala BPSDM Kementerian Komdigi, Bonifasius Wahyu Pujianto. Merespon rencana itu, peneliti komunikasi politik Universitas Padjadjaran, Kunto Adiwibowo, mempertanyakan urgensi pemerintah untuk menerapkan aturan sertifikasi ini. Tapi ada data hasil penelitian dari Vienna atau apa yang terakhir tahun 2025 ini menyebutkan bahwa persepsi pengguna internet tentang siapa yang lebih banyak menyebarkan hoax itu adalah politisi bukan influencer. Ya kan? Jadi kalau mau ya sertifikasi politisinya kalau memang problemnya adalah misinformasi kan gitu, bukan influencer gitu. Apakah ini benar kebutuhan publik atau pemerintah?
sebenarnya saya melihat lebih besar kebutuhan pemerintahnya gitu. Ada hasrat untuk mengendalikan media sosial, untuk menyensor media sosial seperti halnya dulu waktu TV atau radio atau media-media lama, Mas. Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran itu juga menyebut, pemberian sertifikasi kepada influencer harus tepat sasaran dengan kajian yang mendalam. Jadi ini butuh kajian yang menurut saya akhirnya kita bisa ketok palu bahwa oh ya ini penting atau enggak kan dari situ. Gitu. Jangan sampai ada setan yang kemudian justru merampas hak-hak kita untuk berekspresi dan berpendapat. Soal kesehatan saya setuju dan kredensialnya jelas dokter gitu kan misalnya. Itu saya sangat setuju. Tapi kan kemudian apakah yang bukan dokter nggak boleh ngomong soal kesehatan? Oh iya boleh aja, tapi kan harus dibatasi kan, ya kan? Bolehnya di topik apa? Nggak bolehnya ketika udah masuk topik apa? Jadi menurut saya batas-batas itu yang harus detail dan jelas itu sih. Meski masih dalam tahap kajian, sertifikasi influencer ini mendapat respon negatif, khususnya dari pegiat media sosial. Terlebih, hasil survei Litbang Kompas mengungkapkan, jika kebebasan berekspresi di media sosial Indonesia belum sepenuhnya aman. 45,6% warga merasa bebas tapi tidak aman, dan 25,8% merasa tidak bebas dan tidak aman. Ancaman kebebasan berekspresi dirasakan oleh Direktur Lokataru Foundation, Del Pedro Marhen, yang ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan penghasutan unjuk rasa yang berujung kerusuhan. Kebijakan sertifikasi influencer dinilai hanya akan membatasi ruang publik dalam berekspresi dan menyampaikan pendapat di media sosial. Sertifikasi media sosial hanya membuat yang pertama, ruang publik seakan-akan hanya milik segelintir orang. Kedua, demokrasi seakan-akan semua dilarang kecuali yang boleh. Itu melanggar prinsip demokrasi dan prinsip ruang publik, Mas. Itu aja paling dasar dulu. Orang-orang yang mengkritisi Soeharto bukan pahlawan, orang-orang mengkritisi Soeharto yang mendapat gelar pahlawan, emang harus dapat sertifikasi sejarawan dulu? Itu korban-korban pelanggaran HAM yang orang tuanya masih berdiri di depan istana di Aksi Kamisan, perlu dulu dapat sertifikasi, baru bisa bicara anaknya hilang belum kembali di media sosial gitu. Nggak perlu. Jadi ketika akhirnya ini goal, ini adalah bentuk kesekian kalinya pemerintah dan negara, penyelenggara negara lah, mengabaikan kritik publik, mengabaikan harapan publik. Dan bagi saya, harus dilawan aja udah. Sebenarnya masih ada satu pertanyaan mendasar. Jika benar diterapkan sertifikasi influencer ini, apa dampak bagi ruang publik media sosial kita? Karena itu kan bagian hak untuk mengemukakan pendapat ya dan hak untuk menganalisis gitu. Yang jadi bahaya ketika aturan ini melebar kemana-mana, itu yang kita bahaya. Saya sangat khawatir itu terjadi. Kalau itu terjadi ya bukan hanya nasib konten kreator yang harus kita pedulikan, nasib kita sendiri kita harus pedulikan kan. Maksudnya itu jadi membatasi kita untuk bisa berekspresi atau mengemukakan pendapat. Jadi kan pembatasan itu harus jelas dan butuh kajiannya. Sebenarnya resiko yang besar ada di topik mana sih kan gitu, dan influencer terbesar ada di mana, dan model sertifikasinya akan seperti apa. Ini yang kemudian kita belum jelas gitu Mas. Ini yang perlu kita tuntut dari Komdiji atau pemerintah. Meski bertujuan baik untuk melindungi publik dari misinformasi, sertifikasi influencer bisa menjadi ancaman bagi kebebasan berekspresi jika dirancang dan diterapkan semena-mena. Pertanyaannya sekarang, Indonesia itu butuh sertifikasi atau butuh kebebasan yang dijaga?